Halo semuanya, saya Besa Putra. Balik lagi ke konten yang isinya video-video orang baik. Jadi kayak biasa, di video ketiga ini kita akan ngeliat ada kebaikan apa sih yang ada di luar sana yang bisa kita ambil hikmah dan pelajarannya. Oh iya, makasih buat kalian yang udah DM, terus mentionin saya terkait video-video menginspirasi yang bisa kita angkat di sini. Dan untuk video pertama, kita mulai dari yang paling viral dulu. Ini DM saya penuh dengan kiriman video ini ya. Tutorial cara nawar harga ke pedagang kecil saat PPKM alamat peci. Dari pagi sampai sore baru terjual 4 gelas. Berapa kan 5.000? Iya. Jangan 5.000 tuh ya. Berapa? 100.000 aja ya. 100.000. Jangan 100.000, 200.000 aja. Ya, 100.000 ya teh. Oh 200.000. Berapa sih? Udah 300.000 aja ya. 400 lah ya. 100.000 ya. Mudah. Ya udah. Nih 500.000 aja. Bener Pak. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya. Pak. Ya udah, kasih ya. Makasih ya teh. Makasih ya teh. Coba lihat tuh ibunya, jualan sendiri ya kan. Mana giling tebunya susah lagi. Dari pagi sampai sore nungguin baru laku 4 gelas loh, bayangin. Terus tiba-tiba dapat rezeki yang gak disangka-sangka. Air mata siapa yang gak jatuh kalau diginiin. Ini baru buat hati jadi hangat. Terima kasih Mat Peci sudah memberikan contoh yang baik. Semoga segala usaha Mat Peci selalu diberikan keberkahan. Amin. Nah, Mat Peci ini mungkin udah berhasil menginspirasi banyak orang ya. Kemarin banyak banget yang DM saya yang ngirim video dengan format nawar pedagang kayak gini. Coba kita cek ya. Jenderal polisi beli jagung harganya ditawar. Pas bayar bikin kaget pedagangnya. Siapa nama? Salam Pak. Pak Tanan. Sudah laku belum? Belum Pak, belum. Tiga berapa? 10.000 Pak ya. Ya, saya beli 10. Yang manis. 10.000 Pak. Beli 10. Berapa nih semua? Berapa jadinya Pak? Enggak, berapa? 30, 40, 30 sama 20, 50 Pak. 50.000. Ya. Boleh nawar enggak? Nah, ini saya tawar 100, boleh nggak? Ya. Tawar 200. Tawar 300. Ah, itu rezeki. Ya, ya. Terima kasih, Mudah-mudahan Pak, ya. berkah. Membantu dikit-dikit ya. Ya. Nah, mungkin Pak Polisi ini terinspirasi dari video Mat Peci yang viral. Karena gini boy, mungkin dulu kita mikir ya, yang kayak gitu tuh, cuman bisa dilakuin sama Mr. X di acara Uang Kaget. Pernah kan nonton acara Uang Kaget? Nah, dengan video kayak gini, berseliweran di media sosial, membuat orang-orang tuh kayak pengen nyontoh gitu, terinspirasi. Ternyata kita juga bisa. Inilah yang saya bilang kemarin, kalau berbuat baik itu kadang-kadang perlu diajarin supaya jadi tren. Ngelihat hal-hal kayak gini nih, hati siapa yang nggak adem, ya nggak? Didoain sama bapaknya. Kadang memang suka kasihan lihat orang yang udah sepuh masih jualan gitu. Fisik udah lemah ya kan, tapi mesti harus cari uang. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan, di masa PPKM semuanya serba susah, penjualan menurun dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ada polisi kayak gini. Waduh, komennya ngeri-ngeri nih. Mau konten atau apalah yang kulihat di sini, engkau udah berbuat baik. Terima kasih orang baik. Berbuat baiklah walau dikira pamer. Oke. Semoga bukan karena konten ya Pak. Emang apa coba? Oke, kita lanjut ya. Ini ada video Pak Polisi yang ngasih bantuan ke pedagang keliling, nangis langsung sujud syukur pas dikasih bantuan. Bapak, ini Bapak buat Bapak ini beras. Beras dan sembako buat Bapak. Salam buat keluarga ya. Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak, terima kasih banyak, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Bapak udah. Udah. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kami minta didoain Pak ya. Bapak moga-moga sukses, Amin, bahagia, amin. barokah mulia. Pak. Amin. Perjuangannya moga-moga peningkatan. Amin ya Allah. Makasih Pak ya. Sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu uluran tangan bukan denda.
Salut kepada pihak-pihak yang baik dan amanah. Semoga dicatat amal baiknya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Gak apa-apa yang kayak gini di videoin, bikin yang nonton juga seneng plus ngedoain. Moga makin banyak yang seperti ini. Keren, seneng banget dah lihat beginian. Inilah Indonesia, alhamdulillah. Memviralkan hal-hal baik pun sangat berguna. Sama-sama membawa kebaikan yang bantu ikhlas yang menerima bersyukur. Semoga kita semua dapat saling menolong. Nah, setuju saya nih. Harusnya konten pemersatu bangsa tuh yang kayak begini. Mau YouTuber, mau TikTokers, polisi, pengusaha, cowok, cewek, nggak peduli agamanya apa, nggak peduli sukunya apa. Kita semua pasti setuju perbuatan yang kayak gini yang harus kita lihat. Menandakan bangsa kita masih punya empati sama sesama. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada ibu-ibu yang mau muter jalan lebih jauh karena jalan yang mau dilalui ke pasar ditutup. By the way, ini lagi PPKM darurat. Ibu-ibu ini bawa ayam buat dijual di pasar. Pas polisi yang lagi jaga lihat, ya udah dibantuin dibukain sekatnya biar gak jauh mutarnya ibu ini. Baik banget, panjang umur dan sehat selalu Pak Pol dan ibunya. Amin. By the way, ini videonya Pontianak ya, kota kelahiran saya. Orang Pontianak itu baik-baik loh, ramah-ramah. Terus kita lanjut ya ke konten cerita. Yuk kita baca sama-sama. Perempuan berkulit hitam bernama Helen Johnson ini tertangkap basah mencuri di sebuah supermarket. William adalah polisi yang ditugaskan untuk menahannya. Namun kemudian, William mengetahui bahwa telur yang dicuri hanya 5 butir. Itu pun karena sudah 2 hari Helen dan anak-anaknya nggak makan. William yang merasa iba akhirnya nggak jadi menangkapnya. Keesokan harinya, William kembali dengan membawa sekeranjang penuh berisi makanan. Helen meratap dan berkata, "Pak, kau nggak perlu melakukan ini, terlalu berlebihan bagi kami." Namun William menjawab, terkadang tanggung jawab kita pada kemanusiaan harus lebih besar daripada sekedar pada hukum. Gokil Pak Polisi ini. Quote-nya ngena banget di hati. Terkadang tanggung jawab kita pada kemanusiaan harus lebih besar daripada sekedar pada hukum. Respect Pak. Respect. Seandainya di sini kayak gitu juga. Di sini ngambil kayu ranting aja di penjara. Polisi yang baik. Sayang polisi kita jarang banget ada yang begini. Ada kok polisi kita yang begini. Itulah kenapa kebaikan-kebaikan begini tuh mesti disebarin. Gak masalah disebarinnya dalam bentuk konten atau apapun itu. Ada kok polisi kita yang mendukung gerakan-gerakan kayak rumah makan gratis dan polisi-polisi baik lainnya. Cuman sayang kurang terangkat karena lebih banyak konten negatifnya daripada yang positif. Tiba-tiba mogok di lampu merah, terus dia dorong sendiri mobilnya karena takut macet. Karena lampu udah mau hijau, terus si bapak-bapak langsung turun dari motornya dan bantuin dorong mobilnya. Sehat selalu bapak yang baik hati. God bless. Ini yang keren. Semoga dengan viralnya video ini banyak orang yang mencontoh dan belajar. Kalau ada orang yang mogok di tengah jalan, bukannya diklakson, tapi dibantuin. Dorong mobilnya supaya nggak ngalangin pengendara lain, kan gitu ya. Kendaraan yang mogok kadang memang buat macet jalanan, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi kan itu di luar kuasa dia ya. Kalau kita agak peduli dikit aja, berhenti sebentar untuk turun, sama-sama bantuin, lancarnya lalu lintas itu bakal lebih cepat. Tinggal tergantung rasa kepedulian kita aja gitu. Nah ini, salah satu contoh kenapa kita perlu memupuk rasa pedulian kita. Ada satu mobil pickup yang barang bawaannya jatuh nih. Terus pecahan kacanya bertebaran kan di tengah jalan. Kalau kita mikir, wah ini sih bukan urusan saya dong, salah supirnya, kenapa nggak hati-hati? Tapi publik di sana memang patut dicontoh. Pelan-pelan ada yang bantuin bersihin jalan, bahkan ada yang bawa sapu saking niatnya. Mereka-mereka ini nggak cuma nolongin supirnya, tapi juga ngasih kenyamanan buat pengguna jalan lain. Terkadang kita lupa bahwa bangsa Indonesia juga seperti itu, tapi bedanya barangnya dibawa pulang. Weh, kata siapa di Indo nggak ada. Aku kemarin lihat anggota Satpol PP angkatin gerobak paman-paman yang kecapean. Pamannya nangis terharu lagi. Ya Allah, komen isinya ngejelekin negaranya sendiri. Kita harapkan masyarakat di Indonesia juga punya karakter yang kayak begini. Apalagi akhir-akhir ini kan selama pandemi banyak dari kita yang jadi nengok ke bawah gitu, peduli sama orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Semoga bangsa Indonesia bisa kembali jadi bangsa Indonesia yang terkenal dengan karakter gotong royongnya. Amin. Oke, kita lanjut ke video. Dek, Ikut ngerasain gimana? sedihnya. Ini baru sampai tempat oksigen, Bu. Rame banget. Lagi ngantri. Ya udah, hati-hati ya. Iya, Bu. Bilang Bapak tunggu sebentar ya. Dek. Kenapa, Bu? Ini masih lama kayaknya. Makasih ya, kamu udah usaha capek-capek ke sana.
Ibu terharu dan bersyukur sekali punya anak kayak kamu. Bapak juga pasti bahagia bisa punya anak sebaik kamu. Apaan sih, Bu? Udah sewajarnya kali aku kayak gini. Kan buat kebaikan bersama juga. Biar Bapak cepet sehat lagi dan bisa kumpul bareng kita kayak biasa. Iya, kamu yang sabar ya nak, yang kuat ya. Loh, ya harus dong, Bu. Dikit lagi giliran aku kok. Sebentar ya. Ya udah, sekarang kamu pulang aja ya. Ah, kok gitu, Bu? Iya, pulang aja. Tapi kan oksigennya belum. Bapak udah nggak ada. Tenang-tenang yang tak kunjung datang, menanti-nanti cahayamu. Doa terbaik buat teman-teman yang ditinggal orang tersayang. Kemarin kakek gue gitu, ceritanya mirip banget. Singkat cerita, pas malam Jumat kemarin akhirnya tante gue dapat tuh oksigennya. Tapi pas di jalan pulang, kakek gue udah nggak ada. Karena udah saking lamanya, serius tante gue sampai nyalahin dirinya sendiri. Dia nanya sama suaminya apa ini karena dia terlalu lama. Masih nggak paham antri oksigen maksudnya gimana. Jadi sekarang ini Indonesia kayak dihantam gelombang kedua gitu. Makanya diadain PPKM darurat dan sebagainya. Di beberapa kota malah stok oksigen tuh habis. Sehingga menyebabkan banyak sekali relawan-relawan yang mencari dan mengumpulkan tempat atau pusat untuk isi ulang oksigen. Karena banyak banget sekarang ini bisa dibilang Indonesia krisis oksigen. Bahkan di rumah sakit juga begitu. Kebaikan manusia yang terekam kamera. Seorang ibu merayakan ulang tahunnya sendirian di sebuah restoran karena keluarganya nggak ingin merayakan bersamanya. Tapi lihat apa yang dilakukan orang-orang di restoran. Thought I'd walk up to you. I was out with my buddies, talking trash with nothing to do. I got up from the table, adrenaline, started walking to you. If ever I would be able to feel your skin. Asik banget, simple. Tiba-tiba orang datang ikut ngerayain, tepuk tangan, nyanyi bareng, tapi membuat si ibunya ini bahagia banget. Tapi saya nggak percaya nih sama captionnya yang bilang keluarganya nggak ingin merayakan bersamanya. Ini kayaknya cuma bumbu-bumbu penyedap aja. Mungkin bisa jadi emang si ibunya hidup sendirian. Toh dia juga duduknya di meja buat 2 orang kan. Dan ini kayaknya memang toko yang jual kue sih. Jadi ibunya beli buat dirinya sendiri. Orang-orang di video ini memang keren. Respect bro. Respect. Gue nangis plus terharu ya sama. Gue mau nangis liatnya. Gitu doang. Nggak gitu doang ini pak. Effortnya memang simple ya. Cuma nyanyi bareng, tepuk tangan. Tapi efeknya nggak bisa diukur bro buat ibu ini. Yang kamu bilang gitu doang ini, tahu nggak apa namanya? Saya kasih tahu ya. Ini namanya kepedulian. Dan untuk jadi orang yang peduli, nggak semua orang bisa bro. Padahal satu kepedulian itu bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan. Ketika kamu peduli, kebahagiaan bukan cuma untuk mereka, tapi juga untuk diri kamu. Mungkin itu aja buat video kali ini. Terima kasih yang udah DM saya dan mention saya untuk video-video yang luar biasa. Kalian bisa tetap mentionin atau kirim DM ke saya kalau misalkan ada kebaikan yang bisa kita up di sini. Semoga kita bisa ambil pelajarannya karena menyebarkan kebaikan juga termasuk kebaikan. Kalau suka dengan konten kayak gini, silahkan di-share. Saya Abi Saputra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik. Can I be around you for motivation?